Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat sekalian, kita berjumpa kembali. Saya Wibi Mardika Surya Mataram, senang sekali akan menghantarkan Anda untuk menyaksikan bersama di channel Rahajeng Kertopati sebuah video sejarah tentang seseorang yang amat sangat luar biasa di tanah Jawa. Karena apa? Karena dari dirinya lah kemudian terlahir seluruh turunan yang menjadi raja-raja besar tanah Jawa. Siapa lagi kalau bukan Ken Angrok, Sang Amurwabumi, seorang raja dari kerajaan Singosari atau Tumapel. Dan di channel ini Anda akan saksikan seri berseri tentang Ken Angrok, menyesuaikan dengan proses kami semua melakukan bedah Pararaton atau mengkaji kitab Pararaton. Untuk itu, tetaplah bersama kami menyaksikan Balada Ken Angrok. Stay tune di Rahajeng Kertopati Channel. Pararaton, sebuah kitab legendaris, kitab kuno. Usianya telah ratusan tahun lamanya. Membaca kitab mata air peradaban tanah Jawa ini tak bisa hanya dengan kacamata biasa. Mungkin saja seolah ia tak masuk akal logika. Mungkin saja bahwa apa yang tersurat di Pararaton memang sebuah kejadian nyata yang dialami. Faktanya, tak ada sumber kisah tentang kerajaan Singasari yang lebih lengkap dari kitab Pararaton. Meskipun banyak orang yang ragu akan kebenarannya. Tahukah Anda, Pararaton sebelum ditulis adalah kisah tradisi lisan yang berabad-abad digaungkan masyarakat, berakar mendalam di benak mereka, dan tertutur tinularkan selama 300 tahun lamanya. Sungguh, sebuah data telanjang yang bagi orang modern dianggap mungkin untuk terbalut mitos dan simbol-simbol. Kitab Wasiat Nusantara itu barulah ditulis di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Barulah setelah itu, tradisi lisan beralih ke tulisan. Sungguh, kurun waktu yang sangat panjang membentang dari masa Singasari hingga Mataram. Sebuah data oral yang diyakini kebenarannya pun semakin menguat menjadi sebuah kitab atau serat. Ada dua bagian naskah Pararaton. Pertama, berisi kisah sosok utama Singasari. Ya, siapa lagi kalau bukan Ken Angrok, Sang Amurwabumi. Tidak main-main, dimulai dari kalimat Katuturaniro Ken Angrok. Separuh dari Pararaton habis untuk membabar cerita tentang lelananging jagat pendiri Tumapel ini. Drama itu dikisahkan secara cair bagai susastra prosa. Sementara naskah separuh berikutnya berisi kisah para raja selanjutnya. Tak heran, nama kitab ini adalah Pararaton, yang bermakna para ratu atau raja. Bagian kedua naskah ini serasa agak membosankan karena ditulis secara singkat dan kronikal atau sesuai runtutan tahun kejadian. Tampak sekali dalam Pararaton, derajat Ken Angrok lebih tinggi dikisahkan dibandingkan raja-raja lain setelahnya. Pendiri Wangsakara atau Wangsakerta ini selayaknya Godfather. Setelah Ken Angrok, pendiri kerajaan Majapahit sekelas Raden Wijaya pun
hanya mendapat porsi sedikit. Bahkan Hayam Wuruk sebagai raja terbesar Majapahit dengan segala masa keemasannya pun juga demikian. Seperti apa lalu kebesaran Ken Angrok? Nah, mari kita menjelajahi kisah naskah awal Pararaton ini yang dimulai dengan kalimat Nihan Katuturaniro Ken Angrok. Pararaton dimulai dengan kalimat Nihan Katuturaniro Ken Angrok. Mulaniro duk dinadekken manusa. Hono anakira rang dianing ciput. Lumaku tan rahayu. Amegati apusira. Pinaka pamancananing yang suksma. Artinya, demikian inilah kisah Ken Angrok. Asal mulanya ia dijadikan manusia. Ia adalah anak dari seorang janda di Ciput. Bertingkah laku tidak baik, memutus-mutus tali kekang kesusilaan, menjadi gangguan kehidupan suci semesta Tuhan. Awal drama dari alinea pertama ini akan membawa kita kepada pengetahuan tentang reinkarnasi dan karma pala. Sebuah cerita tentang fase kehidupan Ken Angrok terdahulu sebelum dirinya dilahirkan. Bisa juga dikatakan sebagai kisah Ken Angrok di masa lalu sebelum mati dan terlahir kembali. Agama Hindu mempercayai karma. Ada karma baik yang disebut Sudha karma, dan sebaliknya ada karma buruk atau Asubha karma. Yang disebutkan sebagai anak janda dari Ciput adalah sosok Ken Angrok di masa lalu. Bukannya sebagai tokoh yang baik, namun adalah sosok antagonis yang berperangai buruk. Lumaku tan rahayu, atau langkah hidupnya tidak di jalan keselamatan. Bahkan amegati apusiro pinaka pamancananing yang suksmo, atau bertingkah putus kendali kesusilaannya dan mengganggu kehidupan suci yang tak diridhoi Tuhan. Meskipun berperilaku preman jalanan, anak janda dari Ciput ini tetap memiliki kesadaran akan karma pala. Ia mengerti ajaran akan akibat dari benih-benih kebaikan maupun keburukan yang ia tanam. Sanubarinya tetap mengkhawatirkan akan kehidupannya di masa depan saat ia dilahirkan kembali. Benih-benih asusila yang ia lakukan haruslah disucikan agar ia bisa melakukan reinkarnasi dalam Sudha karma atau memetik karma yang baik. Ia ingin melakukan penebusan dosa. Sah siro saking Ciput, angung si siro ring mandaling Bulalak. Maka pergilah ia dari Ciput dan mengungsi ke daerah bernama Bulalak. Di Bulalak, anak janda Ciput ini bertemu dengan seorang yang dipertuan di sana bernama Empu Tapawangkeng. Sang Tuan Empu adalah tetua spiritual di wilayah itu. Ia sedang kebingungan mencari wedus bang atau kambing merah untuk dipersembahkan pada upacara tolak bala, dikarenakan masyarakat di wilayahnya sedang dilanda wabah penyakit yang harus ditebus dengan upacara pengorbanan. Mengetahui situasi itu, si anak janda Ciput pun serta-merta mengajukan diri secara sukarela sebagai tumbal negeri. Ia siap menggantikan wedus bang untuk dikorbankan. Ia meyakini inilah kesempatan baginya untuk bereinkarnasi
menjadi orang yang lebih baik. Ia pun memohon kepada Empu Tapawangkeng. Sungguh, hamba rela dan merelakan diri menjadi wedus bang, sebagaimana yang diminta oleh Yang Ning Lawang. Hamba rela jika dengan cara ini wabah penyakit yang melanda negeri ini akan lenyap, dan semoga pengorbanan hamba jadi penghantar bagi hamba untuk terlahir kembali menjadi seseorang yang mulia. Demikianlah, akhirnya Empu Tapawangkeng meluluskan permintaan anak janda Ciput guna melakukan pengorbanan diri. Anak tersebut pun menyambut dengan ikhlas, bahkan sukacita, demi dapat menjelma kembali serta meraih 7 mandala. Sebelum kematiannya, dia meminta agar dilahirkan kembali di sebelah timur Gunung Kawi. Dengan begitu, kematiannya akan membawa dirinya kembali ke surga Dewa Wisnu dan memutuskan tali samsara atau penderitaan yang seharusnya dia terima dalam kelahiran berikutnya. Memang, dalam ajaran Hindu, tujuan tertinggi kehidupan manusia sendiri adalah mencapai moksa. Moksa adalah kondisi tidak terlahir kembali atau bereinkarnasi di kehidupan dunia. Moksa juga berarti melenyapnya jiwa raga manusia karena lebur menyatu dengan semesta. Semesta yang tak lain hakikatnya adalah Sang Pencipta yang Maha Tunggal. Dan moksa hanya dapat diraih dengan kesempurnaan jiwa, yaitu jiwa yang suci, damai, dan merdeka dari keterikatan dengan segala. Demikianlah cuplikan dari alinea pertama dalam Katuturaniro Ken Angrok, awal kisah dalam kitab Pararaton atau kisah para ratu atau raja ini menunjukkan bahwa ada gerak drama semesta yang memproses dan menyempurnakan kehidupan seorang calon raja besar Singasari, Ken Angrok, Sang Amurwa Bumi. Hikmah yang kita dapatkan di awal balada Ken Angrok ini adalah bahwa kehidupan yang kelam tidaklah abadi. Bahkan sangat mungkin dari kegelapan sosok masa silam, seseorang bisa berubah menjadi pribadi yang murub bercahaya sebagaimana Ken Angrok, asalkan disertai sebuah kesadaran untuk melakukan peribadatan, pengorbanan yang tulus. Ya sahabat sekalian, demikian tadi seri pertama dari balada Ken Angrok. Satu cerita, satu kisah sejarah yang kita dapatkan setelah kita bersama melakukan bedah kitab Pararaton. Dan itu adalah sekali lagi baru awal. Semakin menarik ketika kita berseri akan menyaksikannya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di channel Rahajem Kertopati menyaksikan balada Ken Angrok. Saya Wibi Mardika Suri Mataram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.